Ayo, kerja yang giat, ayo. Ayo, Neng, kerja yang giat, Neng. Jang. Ya, Juragan. Ayo kerja yang bener dong. Baik, Juragan. Bayar kok, ayo. Assalamualaikum, Juragan. Waalaikumsalam. Ada apa? Maaf, Juragan. Saya mau minta tolong. Tolong kasih saya pekerjaan, Juragan. Nggak ada kerjaan buat kamu. Ya Allah, Juragan. Punten, Juragan. Saya benar-benar butuh uang. Kasih saya sekali lagi, Juragan, pekerjaan. Bu, siapa suruh kirim anak kamu ke Hong Kong? Ya Allah, Juragan. Punten, Juragan. Saya minta tolong. Kasih saya sekali lagi, Juragan, kerjaan, Juragan. Buat membiayai anak saya sekolah, Sianto, Juragan. Suruh aja anak kamu yang ada di luar negeri itu kirim uang sama kamu. Ngapain minta sama saya? Imah baru saja berangkat, Juragan. Belum juga sebulan. Jadi kan belum ada gajinya, Juragan. Nggak bisa kirim buat saya. Saya minta tolong, Juragan. Kalau udah begini aja, kamu nyari saya. Minta uang ke saya. Minta kerjaan ke saya. Ya Allah. Aduh, Juragan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hatur nuhun. Terima kasih mau memberi saya pekerjaan. Terima kasih, Juragan. Siapa mau ngasih kerjaan sama kamu? Dengar ya, saya nggak sudi ngasih kerjaan sama kamu lagi. Pulang sana. Pulang. Gangguin saya aja kerja. Pergi. Ayo. Kerja deh, ayo. Juragan. Saya suruh pulang. Dengar apa? Harus cari kerja di mana lagi, ya Allah. Semua sawah yang ada di sini miliknya Juragan Darto. Ya Allah, hamba mohon tolonganmu, ya Allah. Sundari, Bu Rini, ada apa ya, Bu? bagus ya. Dulu anaknya yang godain suami saya. Sekarang ibunya. Maaf, Bu, punten. Saya tidak menggoda suami Ibu. Halah, udah nggak usah ngeles deh. Makanya, jadi janda tuh jangan kelamaan. Maaf, Bu, punten. Tadi saya menemui Juragan Darto hanya untuk minta pekerjaan, Bu. Saya nggak ada pekerjaan. Tapi saya sama sekali tidak menggoda suami Ibu. Benar ya? Kamu nggak rayu suami saya? Tidak. Karena saya nggak ridho suami saya menikah tuh yang ketiga kalinya. Astagfirullahaladzim. Hei, apalagi nangis-nangis? Ini tuh pelajaran ya buat kamu karena suka mengganggu suami orang. Ayo lepas ininya, lepas. Ayo. Ayo sini. Udah nggak usah nangis-nangis. Alasan aja kamu nangis-nangis. Ana, apa-apaan ini? Apaan sih? Aku baru aja kasih pelajaran perempuan yang suka gangguin kamu. Gak ada yang ganggu aku, termasuk dia. Kamu tuh ya dari awal selalu belain dia. Kenapa sih? Ada apa coba sama kamu sama dia? Aku gak ada maksud belain dia, aku ke ini karena kamu. Aku gak mau ngeliat kamu marah-marah terus. Udah. Sekarang kamu berangkat aja ke kantor, ya? Oke. Aku berangkat kantor sekarang juga, tapi aku mohon sama kamu. Kamu gak usah marah-marah sama dia, kasihan dia. Aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Kamu jangan marah-marah lagi ya. Heh, jangan mentang-mentang karena suami saya bilang gitu kamu jadi aman ya. Hah? Saya masih mau buat perhitungan sama kamu. Hah? Belum selesai urusan saya sama kamu. Sini. Ampun ya, sakitnya. Sakit. Gak sebanding dengan masalah yang kamu timbulin di rumah saya. Maafin saya. Maaf. Rasain tuh. Biar segar kamu. Mandi sana. Mandi. Boju bohong. Boju bilang
masa depan aku akan bahagia di Hong Kong. Tapi mana, masa depanku malah seperti ini. Aku harus telepon Mbok Jum supaya dia bisa bantu aku pulang. Apa aku salah nomor ya? Kok nomornya nggak nyambung? Kenapa nomornya nggak bisa? Mana cuma ini nomornya yang aku punya. Bu, Ima kangen sama ibu. Ima gak bahagia di sini, Bu. Aku harus telepon ibu. Tapi kalau aku telepon ibu, dia pasti tahu aku menderita di sini. Dan itu akan membuat dia sedih. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Ima, gimana kabar kamu sekarang di sana, Nak? Ya Allah, Ima. Ima. Bu, ya udah, jangan khawatir terus. Akhir-akhir ini Yanto lihat ibu suka ngurung, gak nafsu makan. Nanti sakit loh, Bu. Gimana ibu gak khawatir, Tok? Sejak kakak kamu pergi, sampai sekarang kakak kamu gak pernah menghubungi kita. Ibu kan pengen tahu, apakah Ima baik-baik saja? Apakah dia sudah makan? Apakah majikannya memperlakukan dia dengan baik? Sebenarnya Yanto juga khawatir sama kakak Ima. Apa kita ke Mbak Jum aja? Kalau perlu, kita minta nomor sama alamat majikan Kak Ima. Gimana menurut Ibu? Kamu tahu nggak sih, Tok? Si Jum itu sejak kakak kamu pergi, dia nggak pernah kelihatan lagi di sekitar sini, Tok. Gitu. Padahal sebelumnya Mbak Jum sering kelihatan di sekitar sini. Makanya ibu sangat khawatir sama kakakmu. Ibu nggak tahu lagi harus bagaimana. Ibu sekarang ini hanya bisa berdoa dan berdoa. Semoga Allah melindungi kakakmu di sana. Semoga Ima baik-baik saja. Ima? Ima? Iyanya. Ima! Astaga. Dipanggil-panggil, kamu tuh nggak dengar apa bagaimana sih, hah? Iyanya, ada apa? Ada apa? Kamu denger nggak kalau saya panggil tuh sekali, dua kali, denger nggak sih? Maafin sayanya. Maaf. Kalau udah buat saya marah, baru kamu minta maaf gitu? Apa-apaan sih? Sayang. Ada apa ini? Enggak sayang. Sayang, kita makan malam bareng yuk. Yuk, aku juga udah lapar nih. Ngapain dia bengong aja di situ? Ayo buat makanan dong, aku kan lapar. Iyanya. Sebentar, Kenapa sayang? ini bawa apa ya? Ini bau apa? Ya bau Ima lah, dia kan bau amis. Jorok ya begini, bau telur. Ih sayang, udah kamu masak sana, malah bengong di sini. Iyanya. Ima, tunggu. Kamu nanti abis dari dapur, nggak usah balik lagi ke sini ya. Tapi kenapanya? Udah, turutin aja perintah saya kan majikan kamu, ya. Soalnya, kamu tuh bau amis. Nanti saya nggak nafsu makan lagi. Udah gitu kamu nggak usah makan, kamu stay aja sana di dapur. Tapi apa? Udah sana.
aja? Ngapain? Jawab! Kamu itu kalau habis cuci piring, ya langsung tidur. Ngapain kamu diam-diam di sini sih? Kamu emang ada ngincer barang sesuatu ya? Hah? Ngincer sesuatu di sini? Saya minta diizinin makannya, saya lapar. Oh, lapar? Sebentar. Tuh. Makan nih air keran. Hah? Makan air keran sampai kenyang. Enak aja kamu mau makan di rumah saya. Urusan kamu itu belum selesai ya. Hukuman kamu belum selesai. Kamu makan 1 butir aja nasi di rumah saya anggap itu kamu pencurian. Kamu mencuri dari rumah saya dan saya laporin polisi nanti. Hah? Maafin saya. Dasar. Gak bisa diharapin kamu ya. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan dan ketabahan ya Allah. Berikanlah hamba ketabahan untuk menjalani semua ini. Kamu itu mencuri. Saya nggak mencuri, Nyonya, sumpah saya nggak mencuri. Kalau mengambil sesuatu dari rumah saya tanpa seizin saya, artinya kamu mencuri. Sumpah, Nyonya, saya lapar. Sumpah. Nih. Sini. Oh, ayo, sini. Nah, kalau sekarang saya izinin makan. Ayo. Katanya lapar. Kok malah nangis? Cengeng banget kayak anak kecil. Ayo makan. Kenapa? Gak mau? Geli ya? Jijik ya? Iya, gak mau? Mau yang enak? Mau? Mau yang enak? Oke, bentar. Oh, ini enak nih. Nih. Mau ya roti ya? Boleh aku kasih ini, tapi kamu harus cium kaki aku sembah sujud dan bilang, terima kasih Madam Ana atas rotinya. Ayo. Saya nggak bisa, Nyonya. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menerima sujud saya. Heh! Jangan sok ngajarin saya ya. Sok tahu kamu ya, hah? Cepetan cium kaki saya. Cium kaki saya, mau roti nggak? Maaf, Nyonya, saya nggak bisa. Dasar pembantu selesai aja. Hah! Dasar pembantu kurang ajar. Biarin aja biar dia nggak betah. Nanti kalau dia nggak betah kan dia kabur juga tuh sendiri. Kalau dia kabur berarti aku nggak perlu bayar gajinya dia. Ima, ini roti buat kamu. Makan dulu dong. Nggak usah, Pak. Terima kasih. Dasar wanita nggak tahu diuntung kamu. Babu aja belagu. Gak usah sok kecakepan deh. Sok jual mahal tau nggak? Lepasin, Pak. Ima, ayo. Lepasin. Gak akan aku lepas gitu aja. Atau saya akan teriak. Teriak aja. Gak akan ada yang dengar. Hanya kita berdua di sini. Lepasin. Enggak, Ima. Cuma kita berdua di sini, Ima. Ima. Ima tunggu, Ima. Ima buka. Ima, akan kubalas perbuatan kamu. Suara apa itu? Tadi kok kayaknya ada yang nyongkel jendela sih?
hamba ya Allah.